bisa sambil ditempel lewat. Oke. Oke, Bapak Ibu saya akan bacakan, yang lain boleh sambil nempel nanti ya. Oke, ini mental model ya, cara pandang atau keyakinan yang dipegang oleh aktor masing-masing yang menyebabkan sistem terjadi, yang menyebabkan peristiwa terjadi. Saya akan bacakan. Adanya tokoh agama yang intoleran. Jadi karena tokoh agama intoleran, tokoh agama kira-kira mikirnya gimana? Pengen terkenal, kelompoknya yang terbaik. Oke, aliran saya yang paling, yang lain. Nah, oke, seperti itu. Jadi yang kemudian gini, Bapak Ibu, ada juga di wilayah tertentu begitu, di masyarakat mereka juga semacam ada kesepakatan begitu, yang kemudian misalkan menolak aliran itu, yang lain misalkan ada di wilayahnya. Nah, itu juga terjadi. Itu juga sebagai contoh mental model juga. Nah, kayak gitu tuh. Nah, doktrin keyakinan misalkan karena tadi ekstrim ya, kekuasaan mayoritas dan minoritas yang telah berjalan di masyarakat. Kemudian apa ini? Pengkultusan ya, pimpinan, oke. Yang kelompok berlebihan dalam hal ini bisa dai, kiai, tokoh masyarakat, oke. Jadi terlalu mengkultuskan ya, oke. Merasa paling benar, nah ini merasa pengen viral, terkenal, ya karena begini-begini itu cepat terkenal, cepat viral. Di media sosial kan Bapak Ibu bisa lihat sekarang di YouTube. Makanya anak-anak muda sekarang itu terjadi pergeseran pemahaman nilai. Misalkan kalau biasanya orang memahami agama itu kan ada yang mondok lama ya, ada yang ngaji. Kemudian ini tiba-tiba muncul, nggak tahu di mana dia belajarnya, kemudian dia membid'ahkan, mengkafirkan, dan kemudian celakanya adalah karena dia terkenal, dianggap public figure, diikuti karena dirasa benar. Nah, hati-hati. Nah, kita coba lihat juga anak dan keluarga kita. Oke. Jadi bahwa ada beberapa aktor yang kemudian juga terlibat di dalamnya dan memiliki cara pandang yang tadi. Nah, seperti itu. Oke. Dari sini kita akan diskusi kelompok. Saya akan bagi dua kelompok saja, ya, dua kelompok saja. Kita menganalisis dua kasus. Kasus yang pertama adalah kasus siswa tolak hormat bendera. Kemudian kasus yang kedua adalah persekutuan gereja-gereja Jayapura tolak renovasi masjid. Oke, ini bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi. Boleh berhitung 1 dan 2 saja ya, tidak usah sampai 4. Oke, yang tengah dibelah ya, yang tengah dibelah. Oke, dibelah. Oke, dibelah. Bapak Ibu, nanti diskusinya adalah, nanti saya berikan kertas yang besar itu, dituliskan di sana, dianalisis menggunakan tadi, analisis gunung es, sampai dengan dari apa yang terjadi, sampai dengan mental model, atau paradigma perspektif keyakinan. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi fakta peristiwa ya, bukan asumsi, bukan opini, tetapi ini adalah sebuah fakta ataupun juga peristiwa. Kemudian pola dan tren nanti silahkan ditemukan sendiri oleh kelompoknya, perilaku, sikap, kemudian kebiasaan, lalu kemudian masuk ke struktur penyebabnya apa, gitu ya. Ada tradisi, budaya, kebijakan pemerintah ataupun sistem yang Bapak Ibu bisa cari di situ penyebabnya apa. Dan kemudian yang terakhir adalah
mental model apa yang melatar belakangi peristiwa itu bisa terjadi, struktur sistem itu bisa didukung, bisa langgeng hingga hari ini. Nah, seperti itu kira-kira. Silakan langsung saja saya bagikan ininya contoh kasusnya. Jadi dalam setiap kelompok nanti pertama sebelum maju ya, kita akan kasih waktu 15 menitan ya untuk berdiskusi, untuk menemukan analisisnya. Kemudian nanti menyampaikan pertama sebelum presentasi oleh kelompok, yel-yelnya disampaikan. Kemudian baru menyampaikan itu, nanti boleh ada semacam konfirmasi atau tanya jawab dengan yang lain. Oke, silakan merapat dengan kelompoknya. Saya kasih spidol. Silakan dikasih nama kelompok masing-masing yang unik, yang paling top. Nanti di bawah, nanti itu nanti ya Pak, ya di bawah aja. Nama kelompoknya boleh dibuat, yel-yelnya jangan lupa. Dan analisis nanti siapa yang presentasi.
Silakan kembali ke tempat semula, tempat masing-masing, kelompoknya masing-masing. Setelah ini kita akan presentasi ya. Jangan lupa yel-yelnya disiapkan. Kelompok Samson sudah siap nih. Nanti dipegang aja. Nanti dipegang aja untuk presentasi ya. Saling menghadap aja nanti. Oke, Bapak Ibu, halo. Halo. Oke. Perhatikan. Nanti ketika kelompok yang lain mau presentasi, mau maju, jangan lupa kelompok yang satunya bersiap, kamera, roll, dan action. Ah, gitu ya. Oke, ya. Silakan, mau kelompok sini dulu atau sini dulu? Oke, silakan. Kita berikan power rush dulu. Power rush, 1, 2, 3. Hush. Silakan untuk presentasi. Dibawa ke sini, apa? Yel-yel dulunya. Oh iya, yel dulu. Ayo, silakan kelompok 2 berdiri. Tolong di video, Mbak. Ayo berdiri. Loh, ayo berdiri dah. Ayo yang kompak, yuk, yang kompak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kali ini pada siang hari ini ya. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok sedulur moderat. Monggo. Yang kompak diulangi. Iya, terima kasih. Ayo, sedulur moderat. Moderat. Oke. Terima kasih, semangatnya yang tinggi sekali walaupun sudah sore-sore. Sebetulnya wayah break ini loh ya. Sebelum break masih semangatnya, saya acungi jempol. Ya. Jempolnya 2 sampai kaki. Terima kasih. Waktu yang sudah diberikan dari kelompok 2 dari sedulur moderat, kami akan mempresentasikan yaitu tentang di sini siswa yang tidak hormat pada bendera, menolak hormat bendera. Untuk pola dan trennya, siswa tolak menghormat bendera yaitu karena menganggap atau menuhankan bendera. Jadi anak tersebut menganggap bahwa bendera itu sebagai Tuhan, jadi dia menolak untuk menghormat bendera. Kemudian yang kedua, anak tidak mau diatur dan diperintah. Kemudian yang ketiga, anak aktif di kajian atau selalu tertutup. Kajian tertutup. Kemudian yang kedua, di struktur penyebab terpapar pemahaman sesat. Yang kedua, tidak ada rasa nasionalisme. Jadi rasa nasionalismenya sudah berkurang, tidak mempunyai rasa nasionalisme. Kemudian yang ketiga, sempitnya keyakinan saat ini. Yang ketiga, mental model adalah klaim bahwa kebenaran yang sempit. Yang kedua, karena adanya aliran Yehwa. Terus yang ketiga, anggapan bahwa menghormat bendera sirik terhadap menghormat bendera. Saya kira itu hasil kerja dari kelompok sedulur moderat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada konfirmasi atau pertanyaan dari kelompok sebelah? Tidak ada? Oke. Kalau gitu kita lanjut kelompok yang berikutnya. Teman-teman, kita yel dulu yang akan dipimpin oleh Mbak Daryanti yang cantik. Kelompok Samson siap. Siap nggih? Oke, kita mulai nggih. Kamera. Sudah. Kelompok Samson. Moderasi beragama. Anti radikalisme. NKRI. Monggo presentasi akan disampaikan oleh Mbak Dila. Sampai antar ke Simodok. Ya, kelompok 1 kasus tentang persekutuan gereja-gereja Jayapura tolak renovasi masjid. Untuk trennya tadi persekutuan gereja-gereja Jayapura tolak renovasi masjid karena gereja-gereja Jayapura di sana merasa mayoritas karena di sana untuk penduduk Kristen, Protestan maupun Katolik itu mencapai 59%. Ketimbang agama Islam yang di sana 41%. Dia merasa mayoritas agamanya lebih besar. Dan di situ yang menjadi permasalahan juga karena masjid mau membangun yang bukan gede, apa itu? Ya, maksud saya itu Pak. Lebih tinggi ketimbang gereja yang ada di sekitar situ lah itu. Terus yang kedua karena kurangnya intoleran antar sesama pemeluk agama. Terus struktur penyebabnya kurangnya toleransi antar umat beragama. Kurangnya pemahaman bahwa hak asasi manusia adalah beragama masing-masing. Karena ada ketakutan kecenderungan untuk berkurangnya umat yang ada di sana. Jadi mungkin mayoritasnya berkurang dan lain sebagainya. Terus rendahnya sumber daya manusia yang ada di sana. Untuk mental modelnya eksklusifme, merasa bahwa agama eksklusifisme ya. Sekali lagi. Saya yakin bukan saya aja yang kami sosolen, pasti semuanya juga. Eksklusifisme. Ya, jadi merasa bahwa agamanya adalah agama yang paling benar, yang paling baik dan di situ tidak menerima ajaran-ajaran yang lain. Terus ekstremisme ya, ekstremisme itu menganggap bahwa agamanya adalah yang paling benar. Jadi ketika ada masjid yang mau direnovasi dan itu lebih tinggi, dia kekhawatirannya ada untuk berpaling ke agama lain. Terus intoleran itu lagi ya. Jadi tidak ada toleransi antar umat beragama di sana, tidak ada menghormati
agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Jadi seperti itu. Sekian. Terima kasih. 1, 2, 3. Eksklusivisme. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah berdiskusi kelompok dengan sangat baik ya. Dalam hal ini kita jadi semakin tahu bahwa ada berbagai macam faktor, berbagai macam penyebab peristiwa-peristiwa intoleransi itu terjadi. Nggak cuma dilihat dalam konteks yang permukaan saja, kemudian ditemui, kemudian tanda tangan materi dan selesai. Tetapi apa yang terjadi? Banyak sekali hal yang kemudian harus diperhatikan. Mulai dari polanya seperti apa, kemudian mulai dari trennya seperti apa, terus penyebabnya apa saja, termasuk aktor-aktornya siapa saja, dan juga bagaimana mental modelnya itu membentuk sebuah hal yang kemudian menjadi intoleran dan terjadilah peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan tadi. Oke, rasanya kita semakin tahu sebenarnya kalau kita next ada pelatihan orientasi gitu ya, pelopor ya. Ini akan dibuka sampai atas bagaimana kita bisa melenting ke atas, merubah bagaimana apa yang tadi kita sebut sebagai peristiwa intoleran menjadi peristiwa yang lebih moderat, lebih toleran. Nah, tapi tidak disampaikan dalam materi kita kali ini. It's okay ya. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang kemudian bisa kita lihat, fakta yang terjadi tadi, ada 2 kasus yang kemudian kita cermati dan diskusi bersama ya, yaitu siswa tolak bendera, tolak hormat bendera, dan kebetulan saya mengalami sendiri dan menyaksikan sendiri pada saat saya di Jakarta, pada saat itu menjadi guru PPKN, pada saat itu menemukan siswa yang tidak mau hormat bendera, begitu ya, tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya juga, tidak mau upacara. Jadi dia sangat-sangat luar biasa sekali. Dan kami coba diskusikan dengan orang tua, ya kita coba diskusi karena kita coba bagaimana merangkul, tapi ternyata orang tua siswanya pun juga menolak gitu ya. Ya sudah, kalau memang sekolah tidak mau menerima, ya lebih baik kita keluar saja dari sekolah ini. Nah ini kan betul-betul miris ya peristiwa ini terjadi ya. Dan memang tadi disebutkan sesuai dengan kasus yang tadi, yaitu mereka dari satu aliran yang kemudian kita kenal sebagai Yehova tadi. Oke. Yang kemudian yang kedua adalah tolak renovasi masjid, dan kita tahu tadi pola tren yang terjadi. Bapak Ibu melihat peristiwa-peristiwa bahwa kalau misalkan ada gereja susah didirikan misalkan di tempat mayoritas muslim misalkan, ya kan ada di Bogor misalkan. Kemudian yang terjadi di Papua juga sebaliknya. Masjid susah berdiri karena ditolak oleh mayoritas Kristen di sana. Nah, ini adalah sebuah pola-pola yang terjadi di masyarakat. Ini disebut sebagai demokrasi mayoritarianisme. Hampir saya keceplosan ya. Kepleset. Kami sosolan tadi. Ya, jadi di mana mayoritas itu memiliki kewenangan, memiliki pengaruh, memiliki kekuatan yang kuat untuk menentukan boleh atau tidaknya umat lain mendirikan sebuah tempat ibadah. Dan ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, di atas tadi kemudian kita mencoba menyelami. Kita lihat perilakunya, kebiasaannya, kecenderungannya. Ya, yang terjadi, tadi misalkan Bapak Ibu sudah di awal bicara soal aliran yang lain, kafir, kemudian bid'ah dan lain sebagainya. Itu kebiasaan yang kemudian menimbulkan efek apa? Efek domino, teman-teman sekelilingnya kemudian terpengaruh juga untuk melakukan itu. Dan banyak hal lagi yang terjadi. Lalu kita lihat tradisi apa, atau budaya apa, atau sistem kebijakan apa. Saya sempat mengalami sebuah kasus di Jogja ini tempatnya. Jadi pada saat itu ada pendatang yang berbeda agama gitu ya. Dan kemudian setelah diketahui, awalnya dia mau ngontrak di situ. Namun ditolak oleh warga. Alasannya apa?
ada kesepakatan antar warga yang ditandatangani oleh ketua RT dan RW di sana bahwa yang berbeda keyakinan tidak boleh masuk ke kampung itu, tidak boleh masuk ke wilayah desa itu. Nah, itu adalah sebuah kebijakan dari pemerintah setempat. Nah, ini yang kemudian kita sering akhirnya sekarang sudah dicabut karena waktu itu kan sempat ramai dan kemudian didengar oleh Sultan Jogja dan itu aturan sudah dicabut. Nah, hal seperti ini masih banyak terjadi di lapangan, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah soal mental model, soal paradigma, soal keyakinan, pemahaman yang keliru, ya, yang tadi disebut Bapak Ibu sebagai pemahaman yang sesat dan lain sebagainya, pemahaman yang sempit, tidak mau menerima yang berbeda dan lain sebagainya, itu masih terjadi. Yang kemudian sebenarnya kita di bawah sini ada sumber. Jangan-jangan, kenapa mereka paradigmanya kemudian sempit? Kenapa mereka pola pikirnya keliru? Jangan-jangan mereka memahami sumbernya apa itu? Sumbernya adalah sumber ajaran agama yang keliru, tafsir agama yang keliru. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya pandangannya juga keliru. Nah itu, jadi perlu kita menyelam lebih dalam. Termasuk moderasi beragama sebagai sumber di sini. Sebagai sumber bahwa kita sebagai manusia harus saling memanusiakan manusia. Sebagaimana esensi dari semua ajaran agama adalah memanusiakan manusia. Saya rasa itu penjelasan saya mengenai analisis iceberg ini. Dan rasanya kita harus berpisah. Alhamdulillah, nggak sedih tapi alhamdulillah. Asumsi saya kok keliru. Oke. It's okay. It's okay. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Belum. Belum. Oke. Silakan Ibu Kurnia untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Itu maksudnya Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa kita kasih power whoosh dulu untuk Mas Manggala. Power whoosh. Wah, seru banget tadi pas saya. Wah, ini enak nih. Giliran Mas Manggala, wah ini enak nih. Kok cinta begitu labil ya? Gampang banget berpaling. Bapak dan Ibu, saya lihat di Blora ini waktu asarnya jam 14.43.
Berarti kita 14.53 ya. 14.54 14.54 berarti ini kita mau break dulu, lalu lanjut materi atau lanjut materi dulu sambil break. Nanti sholatnya berarti kali ini masih ada dua JPL lagi. Jadi sholatnya mau awal dulu atau nanti sholatnya di akhir? Dosa. Dosa. Ayo, saya tawarkan dulu, jadi ada dua, ini masih ada 2 JP. Satu yang berkaitan dengan 9 kata kunci, satunya lagi nggak tahu. Ini makanya kita deal-dealan dulu. Pokoknya nanti kalau misalnya mau untuk sholat berarti maksimal di setengah jam. Oke, materi langsung aja. Kalau misalnya mau coffee break nanti sambil materi sambil coffee break gitu ya. Ya wes. Berarti kalau tadi kita closingnya di 17 berarti 16.30 closing. Ingat, kita semuanya direkam loh. Nanti ini jadi bahan bukti biasanya. Temuan, iya nanti jadi temuan. Piye? Sholat dulu. Berarti kalau kayak gitu break dulu aja. Nanti kita 13.15 nggih, biar nanti pulangnya lebih awal. Syukur-syukur kalau nanti penangkapannya lebih cepat, berarti nanti kita lebih cepat pulang. Oke, 15.15 harus sudah sampai di sini lagi. Oke, pokoknya nanti molor berarti nanti tak tandain. Pulangnya nanti lebih carry. Oke, monggo kita break dulu sambil sholat asar. Monggo. Allahumma sholli alaihi. Lambat ini kan gak ada kontrak belajarnya, bukan apa-apa karena ini masih sosialisasi. Gak boleh terlambat, semuanya masih harus pakainya putih-putih semuanya, putih hitam. Jadi kami kalau misalnya saya masih di training of trainer itu 68 jam. 68 jam itu 7 hari 7 malam dari jam setengah 8 pagi sampai jam 11 malam. Gitu, jadi sebegitunya. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, ini udah tinggal 2 sesi lagi, ayo. Oke, yo. Ayo. Oke, yuk kita masuk di 9 kata kunci moderasi beragama. Tapi sebelum itu kayaknya kita nari-nari aja dulu. Kita nari-nari dulu semuanya. Silahkan untuk bisa merapat di sini. Ngatur barisan. Ayo ngatur barisan dulu. Ya, hadap depan juga boleh. Langsung masuk di sini. Nggak usah hadap di sini aja, memposisikan aja sebelum nanti masuk materi agak berat. Mas, tapi ini nggak kelihatan ya? Nggak kedengeran. Baby shake. Punya. Tarik nafas semua. Gambarnya anak TK. Bu, di sini, Bu.
Dari belakang Mas. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, get it, twist it, save it, note it, rewrite it, type it, hurt it, burn it, like it, drop it, zip and zip it, look it, feel it, code it, find it, look it, feel it, code it, look it, suck it, feel it, code it, find it, look it, feel it, code it, look it, scroll it, find it, code it, find it, look it, feel it, code it, look it, suck it, find it, code it, find it, go, lock it, suck it, feel it, code it, find it, look it, feel it, code it, look it, suck it, feel it, code it, find it, look it, feel it, code it, look it, scroll it, find it, code it, find it, look it, feel it, code it, look it, suck it, find it, code it, find it, look it, feel it, code and lock it, surf, 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 surf. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, get it, twist it, save it, note it, rewrite it, type it, save it, hurt it, burn it, like it, drop it, zip and zip it, look it, feel it, code it, find it, look it, feel it, code it, look it, suck it, feel it, code it, find it, look it, feel it, code it, look it, scroll it, find it, code it, find it, look it, feel it, code it, look it, suck it, find it, code it, find it, go, lock it, suck it, feel it, code it, find it, look it, feel it, code it, look it, suck it, feel it, code it, find it, look it, feel it, code it, look it, scroll it, find it, code it, find it, look it, feel it, code it, look it, suck it, find it, code it, find it, look it, feel it, code and lock it, surf, 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 surf. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do, baby shark. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, get it, twist it, save it, note it, rewrite it, type it, save it, hurt it, burn it, like it, drop it, zip and zip it, look it, feel it, code it, find it, look it, feel it, code it, look it, suck it, feel it, code it, find it, look it, feel it, code it, look it, scroll it, find it, code it, find it, look it, feel it, code it, look it, suck it, find it, code it, find it, go, lock it, suck it, feel it, code it, find it, look it, feel it, code it, look it, suck it, feel it, code it, find it, look it, feel it, code it, look it, scroll it, find it, code it, find it, look it, feel it, code it, look it, suck it, find it, code it, find it, look it, feel it, code and lock it, surf, 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 surf.
Baik ibu-ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Kita lanjut lagi berkaitan dengan 9 kata kunci. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ketika kita bicara tentang moderasi beragama, ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, kita tidak bisa meninggalkan 9 hal ini. Tadi sudah disebutkan saat materi berkenaan dengan konsep moderasi beragama, di sana ada item-item yang ketika kita bicara tentang moderasi beragama tidak boleh terlewat. Kira-kira apa aja Bapak dan Ibu sekalian? Toleransi, kerjasama. Toleransi itu bahasa Arabnya tasamuh, Pak. Musyawarah. Dari mana musyawarah? Wawasan kebangsaan. Kearifan lokal nggak ada. Penghargaan terhadap tradisi ada. Oh ya. Cinta tanah air? Enggak juga. Enggak ada juga. Ayo tadi ngantuk berarti. Anti kekerasan, benar. Toleransi sampun. Ya? Sudah, tadi sudah, tentang budaya lokal sudah, baru 4. Adil. Ya, betul adil. Ya? Enggak ada keseimbangan, adanya berimbang. Ibu sih ngantuk. Kemanusiaan tinggal 1. Kemajemukan enggak ada. Keadilan sosial enggak ada, itu Pancasila. Kemaslahatan umum. Ini baru 8, berarti ada 1 yang belum. Harmonis enggak ada. Komitmen kebangsaan. Jadi komitmen kebangsaan kalau moderasi beragama apapun bentuknya, bila mana teror itu adalah melanggar anti kekerasan, berarti itu tidak atas nama agama apalagi moderasi beragama. Nah sekarang kita lihat nih 9 kata kunci ini. Loh ya apa ini? 1. Kemanusiaan, berkaitan dengan kemanusiaan, konflik Israel Palestina ini adalah konflik kemanusiaan. Kita tahu di sana sudah berapa banyak yang sudah mati, sudah meninggal, sudah syahid, sudah gugur, begitu ya. Apapun itu ketika itu melukai kemanusiaan berarti tidak berdasarkan atas nama agama. Coba kemarin seperti teror yang ada di Bali, mengatasnamakan agama, orang-orang yang tidak bersalah, 221 orang yang tidak bersalah harus jadi korban. Belum lagi kita juga lihat dan juga saksikan bom-bom teror yang ada di Kedubes. Belum lagi nanti berkaitan dengan bom-bom dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan di Sampit, di Ambon, berapa ribu nyawa yang hilang. Konflik Sampit dan juga konflik Sampit itu kan sebenarnya antara orang-orang Madura dan juga suku Madura, suku Dayak dan juga suku Madura. Itu sampai sebegitu besarnya, tidak akan pernah bisa bila mana itu berdasarkan tentang moderasi beragama bila ada tidak masuk di komitmen di kemanusiaan. Kedua, tidak juga bisa dikatakan moderasi beragama bila tidak kemaslahatan umum, bila tidak adil, tidak berimbang, tidak taat konstitusi. Pemboman atas nama apapun itu tidak sah secara konstitusi manapun juga. Selanjutnya tidak sah juga berkaitan dengan komitmen kebangsaan. Kita sudah tahu Indonesia itu negara yang plural, Indonesia dengan banyak agama, sampai satu-satunya KTP yang paling komplit sedunia adalah KTP-nya di Indonesia. Nama, status pernikahan, golongan darah,
alamat, tanda tangan. Hilang itu KTP seperti hilang semuanya. Karena apa? KTP Indonesia, KTP paling komplit sedunia. Sampai agama ada, TTL ada, golongan darah ada, status pernikahan ada, yang nggak ada apa berarti? Tanda tangan ada, TTL ada, nomor rekening itu masuknya nanti. Sampai sekarang aja itu diinisiasi KTP kita, SIM itu nanti NPWP juga akan disamakan dengan NIP. NPWP kita juga nanti akan juga disamakan dengan NIK kita, sampai sebegitunya vitalnya NIK dan KTP yang ada di Indonesia. Belum lagi nanti ketika kita bicara atas nama toleransi kok ngerusak hal yang lain. Coba kita lihat kasus di Sampang, kasus yang belum juga selesai itu yang di Jepara ya. Sunni Syiah itu sampai sekarang walaupun sepertinya sudah rada-rada aja, tapi masih ada sebagai kayak sekam dalam senyap sih. Diam-diaman tok. Api dalam sekam. Tidak juga berkaitan dengan anti kekerasan dan harus adanya penghormatan terhadap tradisi. Gimana pun juga Indonesia tuh multikultur Bapak dan Ibu sekalian. Hanya di Indonesia yang namanya ada tahlilan. Bener deh, di tempat lain gak ada. Kalau di tempat lain itu ada tibaan, ada itu di Irak ya, di Iran. Di Iran itu ada tibaan, tapi di Irak sudah tidak, karena di Irak itu pakai faham Syiah. Tapi kalau di Iran itu masih Sunni, gak ada di sana. Saya pernah 7 hari hibah internasional kolaborasi Malaysia, Thailand. Yang namanya Kuala Lumpur tidak ada suara azan. Benar-benar di sana itu kita lihatnya seperti negara muslim tapi ternyata tidak muslim betul. Karena ternyata suara azan hanya bisa didengarkan di dalam masjid aja. Jadi hal-hal yang seperti ini ketika kita berbicara tentang penghormatan kepada tradisi, kita semuanya mungkin bapak-bapak juga sudah pernah haji, sudah pernah umroh. Orang-orang di Indonesia itu kan terbiasa dengan ziarah kubur nggih. Dari ziarah kubur ini di makam Baqi yang ada di Makkah, makamnya Syekhuna Baqi. Makamnya Mbah Maimun Zubair itu adalah ya di Maklah. Nah, terima kasih ya Pak. Saya nguji tok. Makam di Maklah di sana itu ada makamnya Sayyidah Khadijah. Hampir setiap hari yang namanya Mbah Maimun Zubair itu ingin banget untuk bisa semakam, untuk bisa dimakamkan bersama dengan Sayyidah Khadijatul Kubra. Di sana juga ada makamnya Syekh Alwi Al-Maliki. Dan hebatnya dari ribuan makam yang ada di Maklah, satu-satunya makam yang selalu basah dan juga sering diziarahi adalah makamnya dari Mbah Maimun Zubair. Karena apa? Di budaya Indonesia itu ada yang namanya tentang ziarah kubur. Jadi jangan salahkan ketika misalnya di negara di Jakarta lah yang namanya beberapa makam itu rusak karena di sana kan nggak ada yang kayak ziarah kubur. Kalau misalnya nanti malam Jumat setor ke ziarah bapaknya dibersihkan. Jadi inilah salah satu kenapa Islam di Indonesia itu dihormatin dan Islam yang ada di Indonesia jadi prototipe Islam yang ada di dunia. Nanti kita akan lihat konflik Irak dan Iran sampai sekarang juga belum selesai. Yang namanya Uni Soviet sudah sebegitu besar kenapa bisa pecah terberai. Sampai detik ini sekarang sedang panas-panasnya konflik ya. Naudzubillah semoga tidak terjadi konflik perang dunia ketiga. Sekarang Rusia, Ukraina sudah panas. Terus sekarang Rusia sudah mulai juga dalam tanda kutip akan menyerang negara-negara yang lain. Belum selesai juga konflik berkenaan dengan Korea Utara, Korea Selatan dan juga Jepang. Jepang tidak masuk dalam kawasan ini tapi Jepang itu berada di antara kawasan Jepang, Korea Utara, Korea Selatan. Kita belum tahu lagi berkenaan dengan Cina. Cina itu ada juga Laut Cina Selatan, bolak-balik kapalnya Cina itu bolak-balik masuk ke perairan di Indonesia. Tapi hebatnya Indonesia dengan 6 agama resmi, dengan begitu banyaknya kepercayaan kok bisa masih bareng-bareng.
apa yang ada di Indonesia. Dan kalau tidak ada intervensi negara berkenaan dengan moderasi beragama, akan jadi apa Indonesia ke depan? Irak-Iran itu loh satu rumpun, Irak-Iran itu loh satu agama. Berantem gak selesai-selesai. Belum lagi tuh lihat konfliknya berkaitan dengan Arab Saudi. Arab Saudi sama siapa? Sama Qatar. Itu tuh kakak beradik Bapak dan Ibu. Kakak beradik, tapi karena konflik sosial gak selesai-selesai sampai sekarang. Jadi kayak Yaman, Qatar itu kan negara-negara Arab dan itu negara yang kecil-kecil loh. Coba lihat Indonesia kayak apa. Eropa saja, kita nih gak usah jauh-jauh deh. Semarang, Surabaya 8 jam. Semarang ke Jakarta 8 jam. Pakai tol itu udah 6 jam. Kalau nanti bapak-bapak punya uang lebih, ibu-ibu punya uang lebih, coba jalan-jalan ke Eropa. 6 jam yang ada di Eropa itu bisa untuk 3 negara, 3-4 negara. Saking sebenarnya nuwun sewu, negara-negara Eropa di sana itu kecil-kecil. Makanya kenapa harus ada Uni Eropa? Negara dengan tingkat kesejahteraan nomor 1 di dunia adalah Finlandia. Tapi jumlah penduduknya sama dengan satu provinsi di Indonesia, yaitu provinsi DKI Jakarta. Satu provinsi doang itu sudah jadi satu negara. Dan itu adalah negara Finlandia. Jokowi pernah tuh jalan-jalan dari Sabang ke Merauke dengan pesawat kenegaraan. Beliau menghabiskan untuk dari Sabang ke Merauke 18 jam. Dan itu masih Indonesia.